Hai pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Rian. Nah, di video kali ini kita akan memasuki sebuah segmen baru, yaitu Teenager View About Something. Nah, jadi di segmen ini saya akan memberikan opini-opini saya sebagai seorang remaja atau anak muda mengenai bisa dibilang suatu hal. Hal-hal itu bisa hal yang bisa dibilang sedang hangat, bisa dibilang hal yang sedang naik daun, dan mungkin bisa saja hal yang membuat saya janggal. Untuk kali ini saya akan membahas bisa dibilang sebuah hal yang membuat saya sangat-sangat janggal. Mungkin gak hanya saya, seluruh orang di dunia ini sangat-sangat janggal, yaitu adalah pandemi COVID-19. Well, ya emang pandemi ini memiliki sebuah dampak buruk yang sangat-sangat menghantam semua orang di dunia ini, baik itu dari yang kaya, dari yang miskin, dari yang biasa saja, semua terkena dampaknya. Bahkan para pengusaha pun juga mengaku mereka sedang kesulitan nih untuk bisa dibilang mempertahankan karyawan-karyawannya agar tetap bekerja. Kemudian untuk bisa dibilang mengembangkan perusahaannya itu bisa dibilang sangat-sangat sulit. Jangankan mengembangkan, untuk tetap sustain agar bisa dibilang karyawannya tetap bekerja aja udah sulit banget gitu loh. Nah, tapi kali ini saya nggak akan bahas itu karena saya bukan seorang pengusaha dan saya juga bukan seorang yang bisa dibilang ahli dalam bidang itu. Tapi di sini saya akan membahas soal pandemi ini di mata saya, para anak muda. Apa aja sih yang bisa dibilang membuat saya sangat-sangat jengkel dengan pandemi ini? Kemudian bisa dibilang kesulitan-kesulitan apa aja sih yang benar-benar berat banget kita rasain di pandemi ini. Jadi buat kalian para anak muda, tonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mungkin baru saja melihat video-video di channel ini atau sudah pernah melihat video-video sebelumnya, silakan kalian bisa tinggalkan subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Dan kalau kita bahas pandemi ini, bisa dibilang saya memiliki sebuah opini pribadi dari saya yang mungkin ada beberapa orang setuju dan beberapa orang yang tidak setuju. Opini saya ini adalah, menurut saya pandemi ini yang udah kita jalani mungkin sekitar hampir setahun untuk Indonesia, dan mungkin sudah setahun beberapa bulan untuk negara awal virus ini yaitu Cina. Kalau dari Indonesia sendiri, kalau menurut saya pandemi ini udah terbagi menjadi dua bagian. Nah, dua bagian itu apa aja? Kalau bagi saya, bagian pertama adalah bagian pada saat awal-awal virus atau pandemi ini masuk ke Indonesia. Nah, di bagian ini benar-benar pandemi sangat-sangat menyeramkan, juga banyak berita-berita yang beredar yang membuat bisa dibilang orang-orang yang ada di Indonesia ini sangat-sangat cemas, hingga banyak orang yang bisa dibilang belanja bulanan, kemudian diam diri di rumah, termasuk saya salah satunya, benar-benar mengunci diri dan benar-benar di rumah terus. Itu mungkin berlangsung sekitar 4-5 bulan lah. Nah, di tengah kita mengunci diri itu juga ada, bisa dibilang mungkin kalian juga tahu ya, bahwa ada bisa dibilang teori konspirasi yang mulai muncul. Nah, itu bisa dibilang merubah cara berpikir saya dari yang awalnya benar-benar takut dengan pandemi ini, kemudian saya menjadi takut dengan apa yang akan terjadi setelah pandemi. Tapi untuk itu biarkanlah, itu bisa dibilang salah satu hal-hal atau waktu-waktu terburuk dari pandemi ini. Nah, bagian yang kedua adalah bagian pandemi ini tapi setelah adanya new normal. Nah, setelah ada new normal ini, bisa dibilang pandemi ini kalau di Indonesia ya agak lumayan santai lah orang-orangnya. Jadi orang-orangnya sudah terbiasa hidup menggunakan masker, keluar rumah yang seperlunya, dan lain sebagainya. Nah, di new normal ini juga dibilang kegiatan-kegiatan industri, kegiatan-kegiatan perkantoran itu mulai ya pelan-pelan lah mulai merangkak naik, atau bisa dibilang mulai bangkit lah. Nah, di situ di new normal itu melihat orang-orang, para karyawan, para pekerja-pekerja mulai bangkit. Di situ saya juga tentu saja
nggak mau kalah dong, saya juga bangkit. Dimana di kala pandemi saya itu hanya bisa belajar daring dan juga pemahaman yang bisa didapat itu kurang. Nah, saya bangkit dengan cara bisa dibilang membuat YouTube ini. Jadi selain saya belajar daring nih di rumah, jadi saya juga belajar sampingan dari YouTube ini. Jadi nggak mau kalah lah dengan orang-orang yang udah mulai bangkit itu. Nah, mungkin sekilas untuk dua bagian dari pandemi ini menurut opini saya. Nah, kemudian hal apa sih yang menjadi sebuah kesulitan atau sebuah hal yang sangat berat banget buat kita para anak muda ini? Sebenarnya pembahasan ini lebih cocok untuk anak muda, akan tetapi mungkin ada kalian yang melihat video ini, seorang bisa dibilang yang habis ini akan memiliki anak atau lain sebagainya. Kalian bisa melihat video ini dan mendengarkan opini-opini saya agar suatu saat kalian lebih mengerti apa aja sih yang dimau sama anak-anak muda. Oke, bagian-bagian sulit, yang paling sulit yang saya rasakan semenjak adanya pandemi ini adalah sekolah yang online atau sekolah daring. Sebenarnya kalau bahas sekolah daring, kalau untuk saya pribadi, untuk awal-awal pandemi itu benar-benar santai banget. Kenapa santai banget? Karena pada saat daring pertama kali itu, saya sudah bisa dibilang materi yang ada di sekolah saya itu udah habis, karena saya kan kelas 9 semester 2 pada saat itu, yang udah deket banget sama UNAS ujian, tapi ujiannya ditiadakan. Jadi kayak daring itu adik kelas kita kelas 7 dan kelas 8 itu daring, sementara kelas 9-nya benar-benar bebas banget. Nah, kemudian kesulitan itu mulai datang pada saat saya mulai masuk ke jenjang SMA. Nah, ini nih, dari yang awalnya saya daring bebas banget, gak ada tugas sama sekali, bahkan Zoom pun gak ada sama sekali untuk pada saat itu ya, benar-benar gak ada Zoom sekalipun. Kemudian tiba-tiba saat di jenjang SMA benar-benar tugas ini banyak banget, langsung bisa dibilang darinya yang 0 langsung naik drastis untuk jumlah tugasnya. Dan untuk awal-awal saya bisa dibilang masih menerima ya tugas segini aja sih, saya kerjakan satu persatu setiap hari, hampir setiap hari sih saya mengerjakan tugas. Kemudian untuk weekendnya saya bisa dibilang mencari hiburan di tempat lain, contohnya San Mori dan lain sebagainya. Nah, untuk soal daring ini pasti banyak siswa atau banyak mahasiswa yang bisa dibilang pro dan kontra ya dengan daring ini, karena memang daring ini memiliki bisa dibilang sisi positif dan juga sisi negatif. Dan bahkan sisi positif itu benar-benar positif banget, dan negatif ini benar-benar negatif banget, hingga banyak siswa yang bisa dibilang stres dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas sisi positif dan sisi negatif dari daring ini. Kita mulai dari membahas sisi positifnya dulu. Sisi positifnya adalah yang pertama, belajar itu bisa jadi lebih santai. Untuk poin pertama ini, daring menjadi lebih santai. Emang kegiatan belajar ini jadi lebih santai karena kan kita belajarnya dari rumah. Kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke sekolah. Namun di tengah santainya belajar daring ini, mungkin ada beberapa siswa yang mereka dengan adanya daring ini, mereka bisa dibilang masih mengikuti lah pelajaran yang disampaikan guru melalui via online atau via Zoom. Itu ada beberapa yang masih bisa memahami, tapi ada juga siswa yang bisa dibilang pemahamannya menurun karena adanya daring ini. Dan saya merupakan siswa yang bisa dibilang pemahamannya juga turun, tapi tetap aja untuk daring ini bisa dibilang salah satu dampak positifnya adalah santai. Meskipun pemahamannya menurun, akan tetapi belajar itu menjadi lebih enjoy. Kita jadi bisa dibilang mengatur waktu kita sendiri. Dan yang kedua, sisi positifnya adalah lebih banyak waktu di rumah. Nah, lebih banyak waktu di rumah ini bisa dibilang nggak hanya anak-anak yang daring saja, orang-orang perkantoran dan yang sebagainya yang istilahnya
work from home itu bisa dibilang lebih banyak sekali waktu di rumah. Lebih banyak waktu di rumah ini bisa dibilang benar-benar enak banget untuk awalnya, dimana kita yang tadinya misal sekeluarga itu seharian kita benar-benar sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Nah, dengan adanya pandemi dan daring, WFH dan lain sebagainya ini, kita jadi lebih sering untuk bisa dibilang bersosialisasi dengan keluarga kita sendiri. Kita bisa dibilang lebih mengenal lagi siapa sih keluarga kita ini, bagaimana sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Tapi tergantung keluarganya sih, bahagia ya enak, kalau enggak ya udah. Dan next kita lanjut untuk bahas yang negatifnya. Nah, yang negatif pertama ini saya yakin kalian para siswa pasti sangat-sangat setuju. Sisi negatif yang pertama ini adalah uang saku atau pemasukan kita menurun. Nah, karena tidak adanya sekolah tatap muka yang kita belajar di gedung sekolah kita, jadi bisa dibilang mungkin ada anak yang masih diberikan uang saku, tapi yang nggak sebanyak itu. Ada yang masih diberikan uang saku full, dan ada anak yang nggak dapat uang saku sama sekali. Nah, tapi mungkin untuk yang nggak dapat uang saku sama sekali ini benar-benar mayoritas anak ya. Banyak sekali anak yang bisa dibilang nggak dapat uang saku sama sekali. Terus kemudian mereka kesusahan untuk mengatur finansialnya. Mereka bisa dibilang ingin ini, ingin itu, tapi mereka sedang nggak ada uang. Nah, ini nih sisi negatif yang benar-benar udah saya alami lama banget. Nah, dampak negatif yang kedua adalah tugasnya bro, gak ngotak sama sekali. Nah, mungkin kalau soal ini relatif ya, tergantung sekolah kalian. Tapi memang mayoritas anak-anak atau para siswa benar-benar merasa bahwa wah, tugasnya ini benar-benar banyak sekali, gak ada otak. Bahkan ada beberapa anak yang bisa dibilang saya lihat di sosial media atau dimanapun itu, ada beberapa yang stres, bahkan ada beberapa yang saking banyaknya tugasnya sampai awalnya dia ini emang anaknya rajin, dia nggak pernah telat mengumpulkan tugas. Tapi sayangnya dengan adanya daring ini, dengan sebanyak itu tugasnya, jadi tugasnya dia ini telat-telat gitu, jadi kayak semangat belajarnya ini agak menurun gitu. Sisi negatif yang benar-benar saya rasakan adalah saya nggak punya waktu untuk belajar hal-hal lain. Seperti yang kita tahu kan, saya belajar bisa dibilang membuat video dari YouTube, yang dimana ini adalah passion saya. Nah, dengan membuat video di YouTube pasti kan membutuhkan waktu yang bisa dibilang cukup besar juga. Nah, dengan adanya daring yang benar-benar tugasnya sebanyak ini, jadi waktu saya antara tugas dan juga waktu saya untuk belajar di luar dalam tanda kutip YouTube ini bisa dibilang benar-benar mepet lah. Jadi setelah tugas langsung saya bikin skrip untuk YouTube, kemudian malamnya tugas lagi, seperti itu hampir setiap hari itu seperti itu. Akan tetapi mungkin itu manajemen waktu aja sih. Mungkin saya seperti ini karena saya anaknya terlalu ingin produktif atau lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja sih bacotan-bacotan saya yang bisa saya bagikan kepada kalian untuk di video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya Andrian Dwi, pamit undur diri dan bye.